2007 menjadi tahun terkelam bagi salah satu stasiun televisi di Indonesia, yaitu LaTV. Pada saat itu, LaTV mengalami banyak hutang. Bahkan dari 2 tahun sebelumnya, di tahun 2005, program yang bermunculan di TV tersebut tidak jelas. Bahkan jadwal televisi yang mereka cantumkan di setiap media juga tidak jelas, seringkali tidak detail. Kalau kalian pernah berada di tahun 2005 sampai 2007 dan mengikuti perkembangan tayangan di LaTV, selamat. Kalian harusnya tidak perlu kaget dengan sistem pertelevisian yang ada saat ini. Salah satunya adalah jadwal televisi yang tidak jelas dan seringkali tidak detail. Kali ini banyak terjadi di stasiun TV sekarang. Salah satu contohnya adalah kita tahu di pagi hari SpongeBob itu tayang di JTV setiap hari, tapi kita tidak pernah tahu episode apa aja yang akan tayang di pagi itu. Kurang lebih itulah contohnya. Tahun 2005, LaTV mengalami banyak sekali kerugian sampai akhirnya mereka terancam bangkrut, utangnya di mana-mana. Sampai akhirnya mereka melepaskan Nickelodeon yang disayang oleh mereka ke MNC. Saat Nickelodeon masih punya kontrak yang jelas dengan LaTV, itu dari pagi sampai malam entah mengapa didominasi oleh kartun-kartun Nickelodeon. Entah mereka lagi ngejar setoran supaya mendapatkan pemasukan gila-gilaan atau gimana, tapi usaha mereka ternyata gagal. Akhirnya Nickelodeon menyerahkan kontrak eksklusifnya ke pihak MNC, yaitu Global TV. Sampai akhirnya di tahun 2006, SpongeBob dan kawan-kawannya berhasil tayang di sana, tepatnya bulan Februari. Lalu bagaimanakah dengan LaTV? Mereka punya sisa-sisa stok kartun-kartun Nickelodeon, Franklin, Backyardigans, dan Miss Spider. Kalau nggak salah cuma 3. Ya, tapi 3 kartun ini pada saat itu agak dianaktirikan gitu oleh kebanyakan orang, dan masyarakat itu lebih memilih kartun Nickelodeon yang ada di Global TV atau sekarang dikenal dengan JTV, karena di sana lebih lengkap, lebih banyak, dan mereka berharap 3 kartun yang ada di LaTV tadi bisa pindah juga ke JTV. Dan masih ada juga kartun-kartun lain di LaTV, tapi tetap kurang terlalu diperhatikan atau terkesan dianaktirikan. Porsi kartun di sana pun tidak terlalu banyak. Di tahun 2006, LaTV diperbanyak dengan program-program film dan dokumenter satwa. Film yang dimaksud kebanyakan kalau tidak film Hongkong atau film Hollywood action kelas B, biasa diperankan oleh Van Damme, Dolph Lundgren, Michael Dudikoff, dan masih banyak lagi. Selain itu juga LaTV diisi dengan program-program dewasa setiap malam yang sebenarnya penonton juga tidak akan merasa terangsang, tidak akan merasa tertarik, tapi lebih banyak mengundang rasa ngantuk dan tidak menarik secara visual, terasa seperti amatiran dengan acting para pengisi acaranya yang tidak menarik pokoknya. Dulu ada program curhat, dulu ada program komedi ayam jago, semuanya tidak menarik. Tapi kalau kalian yang menonton merasa itu menarik, ada yang salah dengan mata kalian. Kemudian juga ada program-program berita yang kebanyakan diisi oleh berita-berita kriminal, karena pada saat itu LaTV itu ingin mengedepankan segmen untuk orang dewasa, tapi nyatanya gagal karena TV lain jauh lebih menarik. Maka dari itulah tiba-tiba muncullah satu program yang menggebrak, yaitu SmackDown, dengan promo yang muncul selama 1 bulan kalau tidak salah, dan itu terus menerus muncul. Ibaratnya munculnya iklan Shopee atau iklan Tokopedia. Jadi setiap komersial break, tiap beberapa menit sekali, promo SmackDown itu terus menerus muncul, sampai orang akhirnya ketika SmackDown tayang perdana di LaTV, semua orang menontonnya, semua orang membicarakan itu di hari esoknya. Saya jujur pada saat itu merasa kaget dengan hadirnya SmackDown LaTV yang tanpa blur-blur seperti sekarang,
menyenangkan sekali, seru. Pada awalnya memang hanya ada Smackdown, tapi karena itu menjanjikan, bahkan iklan-iklan yang ada di komersial breaknya pun banyak sekali diisi oleh iklan rokok. 80% mungkin iklan rokok semua. Karena menguntungkan itulah ATV berani menayangkan program-program OWE yang lain. Tiba-tiba muncul Afterburn sebagai program keduanya Smackdown, karena saat itu program OWE di LaTV itu mostly dijatah 1 jam termasuk iklan. Biasanya ada match-match yang tidak ditayangkan di Smackdown itu ada di Afterburn. Kemudian muncul Raw. Raw itu adalah brand lain dari Smackdown dan dianggap sebagai saingannya. Lalu ada Bottom Line. Bottom Line itu adalah acara keduanya Raw. Kemudian ada Sunday Night Heat. Hampir setiap hari OWE ada setiap jam 9 malam dan tayang, dan episode yang rilisnya pun jaraknya tidak terlalu jauh dengan dengan rilis di Amerika sana, sehingga tidak terkesan ketinggalan banget. Saking menjanjikannya, ATV nekat melakukan hal yang gila dengan menambah slot tayang OWE. Jam 8 ada ulangannya, pas sahur ada ulangannya juga. Dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh, 50% keseluruhan diisi oleh program OWE. Memicu orang membawa sadar untuk menirunya dan seakan menganggap itu keren. Mereka tidak berpikir bahwa hal yang mereka tiru itu berbahaya. Pegulat-pegulat yang ada di program OWE itu semuanya sudah terlatih secara profesional. Mengapa orang masyarakat awam banyak yang menirunya, seakan pegulat-pegulat ini bodoh dan tidak terlatih? Seiring berjalannya waktu, OWE hadir secara total itu dari Februari sampai dengan November. Kalau tidak salah sampai tanggal 15, tepatnya hari Rabu. Saat itu ECW sudah ada menyusul munculnya paling terakhir. Dan karena kasus-kasus itu juga, Smackdown akhirnya setiap hari hanya tayang satu program dengan jadwal tayangnya yang menanjak terus-menerus dari jam 9, minggu depannya jam 10, minggu depannya jam 11, sampai akhirnya hilang. Saya masih ingat tanggal 15 November itu slotnya ECW yang harusnya tayang di hari Rabu jam 9 diganti oleh film Jet Li. Entah itu film Fong Sai atau Once Upon a Time in China atau New Legend Shaolin ya, 3 itu deh pokoknya. Lalu saat penayangan film muncullah running text, mohon maaf karena kasus yang bla bla bla, seluruh program OWE berhenti tayang. Kurang lebihnya seperti itu. Hal itu menimbulkan pro dan kontra. Kontranya adalah banyak orang yang merasa kecewa dan sedih. Mereka berharap OWE kembali lagi dengan jam tayang yang terserah deh, tengah malam, jam 12 dari jam 1, jam 2 kayak di RCTI dulu terakhir. Dan ipunya adalah banyak orang yang bahagia OWE nggak ada di Indonesia, karena mereka tidak perlu sulit lagi sebagai orang tua mengawasi anak-anaknya yang meniru gerakan-gerakan di program OWE. Dan karena munculnya OWE inilah KPI memperketat sistem sensornya di televisi. Dan di tahun 2006 akhir itulah saat OWE hilang, tiba-tiba muncul sistem sensor di mana adegan ciuman tidak tayang di televisi. Ciuman yang saya maksud adalah ciuman bibir. Saya berbicara ini berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan gosip. Saya melihat apa yang saya lihat, saya mencatat apa yang saya catat, tidak ada yang saya rekayasa. Tapi ya, lagi-lagi ucapan saya juga belum tentu benar. Mungkin ada yang lebih benar dari saya, tapi ucapan saya tidak akan salah. Kembali lagi ke soal TV, OWE hilang, keberadaan LaTV semakin tidak jelas sekali. Orang juga sudah jarang membicarakan tentang LaTV selain menjelek-jelekan, seperti yang ada di LaTV diulang terus, buka lagi, Bukit lagi, Jet Li lagi, Jackie Chan lagi, itu lagi. Ya kurang lebih bisa dibilang LaTV itu di tahun 2007 sangat kelam sekali dalam reputasinya, dalam internalnya, buruk sekali. Jujur saya juga merasa bosan, kesal lihat LaTV pada tahun 2007 itu. Dan yang saya ingat ada iklan film Ju-on yang dijanjikan tayang segera. Itu muncul selalu berulang-ulang di akhir 2007. Tapi apakah filmnya tayang? Tidak. Iklannya terus-menerus muncul tapi tidak tayang-tayang. Saya selalu standby dari jam 7 malam sampai jam 1 malam. Saya bela-belain
maksud saya La TV yang ganti nama, bukan filmnya ganti nama. Sampai akhirnya di tahun 2008, tepatnya bulan Februari, barulah La TV ganti branding, ganti nama jadi TV One sebagai TV berita awalnya. Tapi tetap program filmnya di awal-awal masih dipertahankan. Tapi seiring berjalannya waktu, program-program film yang biasa mendominasi dari pagi sampai tengah malam hilang perlahan. Kalau tidak salah sampai 2009 baru tidak ada lagi film sama sekali kecuali dokumenter. Begitulah kurang lebihnya masa kelam program La TV ini buat kalian yang merasa baru bisa menonton TV tahun 2007 ke atas. Kalian bersyukur. Memang pada awalnya La TV itu menjanjikan secara tayang, tapi lama kelamaan itu akan sangat memuakkan. Dan buat kalian nih penonton yang baru menonton TV tahun 2007 ke atas, kalian seharusnya merasa beruntung. Kalian boleh berharap, tapi saya tidak mengharapkan itu terjadi dialami oleh kalian, karena masa-masa itu masa-masa yang kelam. Bayangkan ketika ada satu orang yang memiliki televisi yang hanya bisa menangkap La TV, dia menonton itu selama 24 jam. Bayangkan, itu sangat tidak menyenangkan. Not a good experience, by the way. Dan ketika melihat fenomena yang terjadi di televisi saat ini, stasiun TV manapun, banyak ternyata yang sistemnya kurang lebih sama seperti La TV. Mungkin yang saya boleh bilang tidak terkait dengan sistem tersebut adalah grup Trans, berarti Trans TV, Trans 7, CNN, dan CNBC, dan juga TV-TV berita kayak Metro, Magna, BN. Sisanya ya kita lihat 5 tahun ke depan aja. Saya juga sudah menyiapkan plan untuk menjelaskan mengenai gambaran tayangan televisi 5 tahun ke depan akan seperti apa. Sebenarnya ini juga ada rasa miris, sebenarnya ada rasa pesimis. Saya merasa akan ada hal yang akan dialami oleh semua TV di Indonesia karena perubahan zaman. Entah akan ada teknologi apa lagi yang muncul, entah apa yang terjadi ketika semua tayangan-tayangan televisi sudah ada di internet, termasuk yang diupload oleh pengalian. Tapi saya tetap harus mendoakan yang terbaik. Saya harap tayangan televisi juga bisa tetap memberikan hiburan dan informasi yang baik secara gratis, terutama untuk orang-orang menengah ke bawah yang kesulitan akses internet, baik itu tidak punya uang untuk membeli kuota, tidak punya perangkat komunikasi yang mumpuni. Untuk yang mungkin gagap teknologi, TV itu masih menjadi alternatif yang solutif. Lagi-lagi peran politik juga penting, tergantung dari siapa yang berkuasa. Kita semua berharap Prabowo Gibran isi kabinetnya memiliki misi untuk merubah segala sistem yang berkaitan dengan yang saya bahas dari sejak awal di surat ketiga ini, supaya lebih baik. Keberagaman platform itu penting, bahkan seharusnya bisa menjadi potensi untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, bukan kerugian sebanyak-banyaknya.